Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Rabbana rizukna taubata wal ikhlas. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan di dalam beramal. Jangan sampai apa yang telah kita lakukan dari amal baik, kita duga bahasanya kita akan mendapatkan banyak di hadapan Allah kelak, akan tetapi ternyata setelah di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita mencari amal-amal itu ternyata tidak ada, karena kita di saat melakukan amal kebaikan tersebut di dunia bukan ikhlas karena Allah, karena kita ada pamrih. Kita tidak ingat Allah, justru di saat kita beramal yang kita ingat adalah manusia. Maka mari kita senantiasa memohon, dan Allah lah yang memberi keikhlasan kepada kita. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ikhlas kepada kita semuanya. Yang pernah berinfak dan sedekah, semoga Allah memberikan keikhlasan kepada Anda yang telah berinfak. Anda yang para ustadz, semoga Allah memberikan keikhlasan kepada Anda, wahai para ustadz yang telah mengajak orang pada kebaikan. Dan Anda yang telah menolong banyak orang, semoga Allah memberikan kepada Anda keikhlasan di saat Anda menolong orang. Dan sungguh ikhlas itulah roh. Ikhlas itulah roh dari amal perbuatan kita, dan itulah yang akan Allah lihat nanti. Itulah yang akan Allah balas nanti, yaitu keikhlasan yang di hati kita. Dan sungguh ikhlas itu adalah hanya di dalam hati. Dan ada penghancur ikhlas, namanya riya. Riya itu adalah sangat halus lembut, seperti disabdakan Nabi, mithlu dabibin namlati. Digambarkan oleh Nabi Muhammad bahwasanya yang namanya riya itu seperti langkah semut hitam fi lailatidz dzulma'i, di kegelapan malam, wa 'ala sakhra'i samma'i, di atas batu hitam. Bayangkan begitu halusnya penyakit yang menghancurkan keikhlasan. Digambarkan oleh Nabi Muhammad seperti langkah kaki semut hitam di kegelapan malam di atas batu hitam. Tidak terasa orang ini sudah masuk dalam riya. Tidak terasa bahasanya dia sudah menjaga untuk ikhlas, akan tapi tiba-tiba dia tidak terasa ia sudah masuk di dalam jurang keriyaan. Seorang yang mencoba beramal dengan ikhlas, ia memberikan sedekah infak kepada saudaranya atau kepada tetangganya, dan ia berpesan agar tidak disampaikan kepada siapapun karena ia ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetangga yang menerima itu pun sepakat untuk tidak bercerita kepada siapapun. Dan orang yang bersedekah dengan 3 juta atau 5 juta ini selalu menjaga setiap hari agar amal ini diterima oleh Allah. Tidak diceritakan kepada siapa takut di saat bercerita ia takut riya. Ia takut kena riya. Berjalanlah waktu, tahun demi tahun berganti, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, hingga tahun ke-10. Namanya kehidupan. Ada saja problem menimpa kehidupan seseorang. Suatu ketika ada konflik kecil antara orang yang diberi sedekah itu dengan ibu yang memberikan sedekah. Konflik kecil memanjang melebar. Tiba-tiba sang ibu yang pernah memberikan sedekah itu merasa tersinggung dengan omongan orang yang pernah dikasih itu. Lalu ibu yang pernah memberi uang, yang sudah menjaga dalam 10 tahun untuk tidak bercerita kepada orang, saat itu rupanya setan beraksi. Digerakkan hatinya ibu yang bersedekah itu, yang pernah bersedekah itu, untuk mengungkit lalu berkata, "Ibu, sekarang berani kurang ajar dengan saya. Apakah tidak ingat 10 tahun yang lalu ibu pernah aku beri sedekah? Ibu pernah aku tolong, sekarang berani kurang ajar." Lihat, 10 tahun sudah menjaga amal baik agar diterima oleh Allah, akan tapi ternyata dihancurkan dalam waktu sedetik. Dan begitulah susahnya menjaga keikhlasan. Kalau orang tidak senantiasa takut masuk dalam riya, ia akan masuk dalam keriyaan. Ikhlas harus kita bangun, kita harus senantiasa memohon kepada Allah agar diberi keikhlasan, dan berusaha di dalam kita beramal agar ikhlas, menjaga agar kita tidak terjerumus. Dan alangkah banyaknya godaan orang untuk masuk dalam riya. Dan setan sangat
senang dengan senjata yang namanya riya. Mula-mula setan itu menghalangi orang untuk beramal baik. Mula-mula setan menghalangi seseorang untuk beramal baik. Akan tetapi jika seseorang itu sudah masuk di dalam amal baik, setan nyerah, ya sudah, kalau memang nggak bisa ditahan, beramallah baik engkau. Bersedekahlah yang banyak, sholatlah yang banyak, bantulah tetangga dan semua yang ada bersama kamu. Bantulah, ini kata setan. Akan tapi diam-diam setan ngikut di belakangnya, biar dia beramal baik. Akan tetapi tidak akan aku biarkan amal itu diterima oleh Allah. Maka setan menggoda dan menggoda. Saat itu setan mulai meracuni agar orang itu riya. Riya sehingga pamrih bukan karena Allah. Yang diinginkan adalah imbalan dari manusia, pujian dari manusia. Rupanya imbalan itu adalah macam-macam. Ada duit, ada juga imbalan itu begini. Ada orang berbuat baik kepada tetangga hanya agar tetangga itu menjaga rumah kita, memperhatikan anak kita. Itu bukan imbalan dari Allah. Kalau ada orang berbuat baik karena manusia, dia akan capek. Akan tapi jika orang ini berbuat baik karena Allah, akan lega. Orang yang berbuat baik karena manusia, ia akan capek memberikan infak, memberikan bantuan kepada tetangganya. Memberikan bantuan kepada tetangganya, ternyata tujuannya hanya agar tetangga itu baikan kepada dia, menjaga anak-anaknya, rumahnya dijaga. Lihat, dia berbuat baik bukan karena Allah. Maka di saat tetangga ini teledor tentang rumah kita, tidak memperhatikan anak kita, kita akan marah. Sudah saya baiki, masih saja tidak peduli, tidak perhatian dengan rumah saya. Lihat, karena beramal bukan karena Allah, capek. Tapi kalau beramal karena Allah, dia berinfak karena Allah, memberikan sedekah kepada tetangganya karena Allah, dia tidak pernah memikir apakah tetangga bakal berbuat baik kepada dia atau tidak, apakah tetangga bakal menolongnya atau tidak. Yang jelas, saya sudah berbuat baik, semoga diterima oleh Allah. Maka lebih lega dan lebih enak jika orang berbuat baik itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita semuanya ikhlas. Ikhlas inti daripada amal perbuatan kita, sehingga jangan sampai apa yang kita lakukan, dari pengajian yang kita lakukan, dari majelis taklim yang kita lakukan, dari infak yang kita lakukan, jangan sampai semua yang pernah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Ya Allah, jangan sampai kami tidak bisa melihat amal perbuatan kami, jangan sampai kami tidak bisa melihat kebaikan kami. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa, berikan kepada kami ini adalah ikhlas. Ya Allah, amal baik yang Engkau terima. Ya Allah, amal baik yang Engkau terima sehingga kami bisa masuk dalam ridhamu di surgamu nanti. Ya Allah, ini saja para pemirsa yang kami cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.